Aquaponik, sebuah kata yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian telinga, sejatinya adalah perpaduan dua teknologi budidaya yang sudah mapan. Aquaculture, yaitu budidaya hewan air seperti ikan, dan hidroponik, yaitu metode menanam tanaman tanpa tanah dengan memanfaatkan larutan nutrisi berbasis air. Namun, aquaponik melampaui keduanya dengan menciptakan sebuah sistem terintegrasi yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah ekosistem mini yang dirancang secara cerdas, di mana limbah dari satu elemen menjadi sumber kehidupan bagi elemen lainnya. Ini bukan hanya tentang menanam dan memelihara, tetapi tentang menciptakan keseimbangan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam sistem aquaponik, air dari kolam ikan yang kaya akan nutrisi dari kotoran ikan dialirkan ke media tanam sayuran. Akar tanaman kemudian menyerap nutrisi ini untuk pertumbuhannya, sekaligus bertindak sebagai filter alami yang membersihkan air. Air yang sudah bersih ini kemudian dialirkan kembali ke kolam ikan, menciptakan siklus yang terus berulang. Keajaibannya terletak pada bagaimana alam bekerja sama, mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia sintetis untuk tanaman dan meminimalkan penggantian air untuk ikan. Ini adalah solusi pertanian yang ramah lingkungan, hemat air, dan mampu menghasilkan dua jenis produk pangan sekaligus: protein hewani dari ikan dan vitamin serta serat dari sayuran. Lebih jauh lagi, aquaponik menawarkan sebuah filosofi bertani yang berbeda. Ia mengajak kita untuk memahami dan meniru proses alam, bukan melawannya. Dengan sistem ini, kita bisa menghasilkan pangan lokal yang segar, mengurangi jejak karbon dari transportasi pangan jarak jauh, dan bahkan memberdayakan komunitas untuk mandiri pangan. Potensinya sangat besar, mulai dari skala hobi di pekarangan rumah, proyek pendidikan di sekolah, hingga instalasi komersial skala besar yang memasok pasar. Aquaponik adalah bukti nyata bahwa inovasi teknologi bisa berjalan seiring dengan kearifan alam. Pesona aquaponik tidak hanya terletak pada efisiensinya, tetapi juga pada keindahan prosesnya. Menyaksikan ikan berenang lincah di bawah hamparan sayuran hijau yang subur memberikan kepuasan tersendiri. Ini adalah bentuk pertanian yang hidup, dinamis, dan interaktif. Dengan memahami prinsip dasarnya, siapapun dapat memulai perjalanan aquaponik mereka sendiri, berkontribusi pada ketahanan pangan keluarga, dan merasakan langsung keajaiban dari sistem yang luar biasa ini. Ini adalah undangan untuk menjadi bagian dari solusi, menumbuhkan harapan, dan memanen hasil dari harmoni alam yang kita ciptakan. Inti dari sistem aquaponik terintegrasi adalah hubungan simbiosis mutualisme yang luar biasa antara tiga komponen utama: ikan, bakteri menguntungkan, dan tanaman. Proses ini dimulai dari ikan yang dipelihara dalam tangki atau kolam. Ikan menghasilkan kotoran yang kaya akan amonia, sebuah senyawa nitrogen yang jika terakumulasi dalam konsentrasi tinggi akan menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Disinilah peran krusial bakteri dimulai, mengubah potensi masalah menjadi solusi nutrisi. Air dari kolam ikan yang mengandung amonia ini kemudian dipompa menuju sebuah biofilter. Di dalam biofilter, dua jenis bakteri nitrifikasi bekerja secara berurutan. Pertama, bakteri Nitrosomonas mengubah amonia, NH3, menjadi nitrit, NO2. Meskipun nitrit masih beracun bagi ikan, proses tidak berhenti di situ. Selanjutnya, bakteri Nitrobacter mengambil alih, mengubah nitrit, NO2, menjadi nitrat, NO3. Nitrat inilah yang merupakan bentuk nitrogen yang sangat mudah diserap oleh tanaman dan relatif tidak berbahaya bagi ikan dalam konsentrasi yang wajar. Proses konversi biologis ini, yang dikenal sebagai nitrifikasi, adalah jantung dari sistem aquaponik yang sehat dan produktif. Setelah air kaya akan nitrat, air tersebut dialirkan ke media tanam atau sistem hidroponik tempat sayuran tumbuh. Akar tanaman dengan lahap menyerap nitrat dan nutrisi lain yang terlarut dalam air, seperti fosfor dan kalium, yang juga berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan. Dengan menyerap nutrisi ini,
Tanaman tidak hanya mendapatkan makanan untuk pertumbuhannya tetapi juga secara efektif membersihkan air dari senyawa yang bisa membahayakan ikan. Ini adalah proses fitoremediasi alami yang sangat efisien, menggantikan fungsi filter mekanis dan biologis yang kompleks dalam sistem aquakultur konvensional. Air yang kini telah bersih dan kandungan nitratnya berkurang drastis kemudian dialirkan kembali ke tangki ikan. Siklus ini terus berulang, menciptakan sebuah ekosistem tertutup yang dinamis dan efisien. Keberhasilan sistem aquaponik sangat bergantung pada keseimbangan antara jumlah ikan, volume air, jenis dan jumlah bakteri, serta jenis dan jumlah tanaman. Pemahaman mendalam tentang interaksi ini memungkinkan para praktisi aquaponik untuk mengoptimalkan produksi, meminimalkan limbah, dan menciptakan sebuah sistem pertanian yang benar-benar berkelanjutan, meniru efisiensi alam dengan cara yang paling cerdas. Pemilihan jenis ikan adalah salah satu keputusan fundamental dalam merancang sistem aquaponik, dan dua nama yang sering muncul sebagai pilihan favorit adalah ikan nila, tilapia, dan ikan lele, catfish. Keduanya memiliki karakteristik unik yang membuat mereka sangat cocok untuk dibudidayakan dalam sistem terintegrasi ini. Ikan nila, misalnya, dikenal karena pertumbuhannya yang relatif cepat, toleransinya terhadap berbagai kondisi kualitas air, dan sifatnya yang omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis pakan, termasuk pakan nabati. Ketahanan nila terhadap fluktuasi suhu dan kepadatan tebar yang tinggi menjadikannya pilihan ideal bagi pemula maupun praktisi aquaponik skala komersial. Selain itu, nila menghasilkan limbah organik yang cukup untuk menyuplai nutrisi bagi tanaman. Kotoran mereka, setelah diurai oleh bakteri, menyediakan spektrum nutrisi yang baik untuk pertumbuhan sayuran. Daging ikan nila juga memiliki rasa yang disukai banyak orang dan nilai gizi yang baik, menjadikannya produk akhir yang bernilai jual tinggi. Kemampuan nila untuk berkembang biak dengan mudah dalam kondisi terkontrol juga menjadi nilai tambah. Meskipun ini perlu dikelola agar tidak terjadi kelebihan populasi yang dapat mengganggu keseimbangan sistem. Di berbagai belahan dunia, nila telah membuktikan dirinya sebagai tulang punggung banyak operasi aquaponik yang sukses. Sementara itu, ikan lele, khususnya jenis seperti lele dumbo atau lele sangkuriang, juga merupakan kandidat kuat dalam sistem aquaponik. Lele terkenal dengan daya tahannya yang luar biasa. Mereka mampu bertahan dalam kondisi air dengan kadar oksigen terlarut yang rendah, sesuatu yang sering menjadi tantangan dalam sistem aquakultur. Kemampuan lele untuk mengambil oksigen langsung dari udara melalui alat pernapasan tambahan, labirin, memberinya keunggulan signifikan. Pertumbuhannya juga cepat dan efisien dalam mengkonversi pakan menjadi biomasa. Sama seperti nila, lele juga merupakan ikan omnivora yang rakus, menghasilkan banyak limbah organik yang kaya nutrisi. Karakteristik ini sangat menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman dalam sistem aquaponik. Daging lele yang gurih dan bernutrisi tinggi juga sangat diminati di banyak pasar. Kombinasi ketahanan, pertumbuhan cepat, dan kualitas daging membuat lele, bersama nila, menjadi duet maut yang sering diandalkan untuk memaksimalkan produktivitas dan keberlanjutan sistem aquaponik, baik untuk konsumsi pribadi maupun tujuan komersial. Setelah membahas peran penting ikan, mari kita beralih ke komponen hijau yang tak kalah vital, sayuran daun. Dalam sistem aquaponik, sayuran daun seperti selada, kangkung, bayam, sawi, kale, pakcoy, serta berbagai jenis herba seperti basil dan mint, menjadi pilihan yang sangat populer dan efektif. Salah satu alasan utamanya adalah karena sayuran jenis ini memiliki siklus panen yang relatif cepat dan permintaan nutrisi yang tinggi, terutama nitrogen dalam bentuk nitrat, yang melimpah dalam air yang telah diproses dari kolam ikan. Sayuran daun sangat responsif terhadap nutrisi yang disediakan oleh sistem aquaponik. Akar mereka secara efisien menyerap nitrat dan unsur hara lainnya yang terlarut dalam air, menghasilkan pertumbuhan yang vigor dan kualitas daun yang sangat baik. Karena nutrisi tersedia secara konstan dan dalam bentuk yang mudah diserap,
tanaman seringkali tumbuh lebih cepat dibandingkan metode penanaman konvensional di tanah. Selain itu, karena tumbuh tanpa tanah, sayuran yang dihasilkan cenderung lebih bersih, bebas dari kontaminasi tanah dan penyakit tular tanah, serta mengurangi kebutuhan akan pestisida. Berbagai teknik hidroponik dapat diintegrasikan dalam sistem aquaponik untuk menanam sayuran daun. Metode deep water culture, DWC, atau rakit apung, di mana akar tanaman terendam langsung dalam air kaya nutrisi, sangat cocok untuk selada dan kangkung. Metode Nutrient Film Technique, NFT, di mana air bernutrisi dialirkan dalam lapisan tipis melalui saluran tempat akar tanaman berada, juga efektif untuk berbagai sayuran daun. Ada pula sistem media-based grow beds yang menggunakan kerikil, arang sekam, atau hidroton sebagai media tanam, yang juga berfungsi sebagai biofilter tambahan. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian dengan skala, ruang, dan jenis tanaman yang ingin dibudidayakan. Keunggulan lain dari menanam sayuran daun secara aquaponik adalah kualitas produk yang dihasilkan. Sayuran cenderung memiliki rasa yang lebih segar dan renyah. Karena sistem ini merupakan ekosistem tertutup yang dikelola dengan baik, penggunaan pestisida kimia dapat dihindari sepenuhnya, menghasilkan produk organik yang sehat dan aman dikonsumsi. Bagi konsumen, ini berarti akses terhadap sayuran segar berkualitas tinggi yang diproduksi secara lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan memperpendek rantai pasok pangan. Inilah mengapa sayuran daun menjadi primadona hijau dalam simfoni aquaponik. Sistem aquaponik terintegrasi dengan ikan nila, lele, dan sayuran daun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjanjikan di berbagai belahan dunia, dengan Australia dan Amerika Serikat sebagai dua contoh negara yang aktif mengadopsi dan mengembangkannya. Di benua kanguru, Australia, dengan tantangan kondisi iklim yang beragam, termasuk wilayah kering yang luas dan isu kelangkaan air, aquaponik muncul sebagai solusi pertanian inovatif yang menawarkan efisiensi penggunaan air yang luar biasa. Banyak petani dan peneliti di Australia melihat aquaponik sebagai cara untuk menghasilkan pangan lokal berkualitas tinggi dengan jejak lingkungan yang lebih kecil. Universitas dan lembaga riset di Australia turut berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi aquaponik, mengadaptasinya untuk kondisi lokal dan jenis komoditas tertentu. Mereka mengeksplorasi berbagai desain sistem, optimalisasi nutrisi, dan integrasi dengan sumber energi terbarukan. Komunitas aquaponik rumahan juga berkembang pesat, didorong oleh keinginan untuk kemandirian pangan dan gaya hidup sehat. Peternakan aquaponik komersial, meskipun mungkin belum sebanyak di negara lain, mulai bermunculan, memasok pasar lokal dengan ikan segar seperti nila dan barramundi, serta sayuran daun premium yang bebas pestisida. Fokus pada keberlanjutan dan ketahanan pangan menjadi motor penggerak utama adopsi aquaponik di Australia. Sementara itu, di Amerika Serikat, aquaponik telah mengalami pertumbuhan yang lebih eksplosif dalam beberapa dekade terakhir. Dari skala rumahan hingga fasilitas komersial raksasa, spektrum penerapan aquaponik sangat luas. Semangat inovasi dan kewirausahaan yang kuat di AS telah mendorong pengembangan teknologi aquaponik yang canggih, termasuk sistem kontrol otomatis, sensor pintar, dan optimasi siklus nutrisi. Berbagai jenis ikan, termasuk nila dan lele, serta beragam sayuran daun, dibudidayakan secara masif untuk memenuhi permintaan pasar akan produk lokal, organik, dan berkelanjutan. Kota-kota besar di Amerika Serikat bahkan menyaksikan munculnya pertanian urban berbasis aquaponik, yang mengubah lahan-lahan tidak terpakai menjadi pusat produksi pangan segar. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi komunitas lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan program pendidikan. Dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan investasi swasta telah mempercepat laju pertumbuhan industri aquaponik di AS. Kisah sukses dari petani aquaponik, baik skala kecil maupun besar, terus menginspirasi lebih banyak orang untuk terjun ke dunia pertanian inovatif ini,
menunjukkan bahwa aquaponik adalah bagian penting dari masa depan sistem pangan global. Melihat perkembangan dan potensi sistem aquaponik terintegrasi, terutama dengan komoditas seperti ikan nila, lele, dan sayuran daun di negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat, kita disuguhi sebuah visi masa depan pangan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Aquaponik bukan lagi sekadar konsep eksperimental, melainkan sebuah solusi nyata yang menawarkan banyak peluang, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Ia membuka pintu bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam produksi pangan, mengurangi ketergantungan pada sistem pertanian konvensional yang seringkali boros sumber daya dan berdampak negatif pada lingkungan. Salah satu peluang terbesar yang ditawarkan aquaponik adalah kemampuannya untuk memproduksi pangan di berbagai lokasi, termasuk di daerah perkotaan atau lahan marginal yang tidak cocok untuk pertanian tradisional. Ini berarti kita dapat mendekatkan produksi pangan ke konsumen, mengurangi biaya transportasi, emisi karbon, dan kehilangan pasca panen. Bayangkan komunitas perkotaan yang memiliki akses ke ikan segar dan sayuran bebas pestisida yang dipanen dari fasilitas aquaponik lokal. Ini adalah langkah konkret menuju ketahanan pangan lokal dan kedaulatan pangan, di mana masyarakat memiliki kontrol lebih besar atas sumber makanan mereka. Lebih dari itu, aquaponik adalah sumber inspirasi yang luar biasa. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan ekologi, efisiensi sumber daya, dan kekuatan simbiosis. Bagi para pendidik, aquaponik menyediakan platform pembelajaran langsung yang menarik tentang biologi, kimia, ekologi, dan teknik. Bagi para wirausahawan, ia menawarkan model bisnis yang inovatif dengan potensi pasar yang terus berkembang. Dan bagi individu atau keluarga, aquaponik memberikan kesempatan untuk terhubung kembali dengan proses produksi makanan, menikmati hasil panen sendiri, dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan sadar lingkungan. Memulai aquaponik tidak harus selalu dalam skala besar. Sistem sederhana dapat dibangun di halaman belakang, balkon, atau bahkan di dalam ruangan dengan peralatan yang relatif terjangkau. Banyak sumber informasi, komunitas online, dan lokakarya tersedia untuk membantu pemula. Keindahan aquaponik adalah fleksibilitasnya. Yang terpenting adalah kemauan untuk belajar, bereksperimen, dan mengapresiasi harmoni alam yang bekerja dalam sistem ini. Dengan merangkul aquaponik, kita tidak hanya menanam ikan dan sayuran, tetapi kita juga menumbuhkan harapan untuk masa depan pangan yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih adil bagi semua.